Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita berjumpa kembali di ruangan yang sama karena kemarin kita sudah pernah ada di sini di pertemuan sebelumnya membahas tentang apa, ingat? Ikatan ion, kovalen, apalagi? Logam. Nah, seperti janji Ibu kemarin, hari ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang ikatan kimia itu sendiri. Nah, bahasanya tentang ikatan kimia dalam kehidupan kita atau di sekitar kita. Karena kemarin kita sudah mengkaji bahwa ternyata ada senyawa-senyawa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu ada ikatan kimia di dalamnya. Betul ya? Baik. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini supaya berkah dan kalian juga dimudahkan untuk mendapatkan materi atau memahami materi pada hari ini, marilah kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk lebih supaya semangat lagi, kita ice breaking dulu sebentar, boleh? Yuk berdiri. Kakak Anda apa duduk aja. Yuk berdiri. Instruksinya adalah ikuti suara saya, bukan gerakan saya. Paham? Ikuti suara saya, tapi bukan gerakan saya. Kita mulai dengan gerakan yang pertama. Tangan angkat ke atas. Diputar, 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 diputar. Stop. Ya, masih ada yang muter ya. Stop ya. Nah, belum konsentrasi berarti ya. Oke. Ikuti suara saya. Goyangkan tangan ke depan dan ke belakang. Ada yang begini, ada yang begini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yaitu hanya sekedar untuk memancing semangat kalian pada hari ini ya. Sebelum kita masuk, siapa yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya tentang ikatan ion kovalen dengan logam? Apa itu ikatan ion? Apa itu kovalen? Apa itu logam? Yuk, sebutkan ciri-cirinya mungkin ya. Misalnya ikatan ion itu apa? Kovalen itu apa? Logam itu apa? Ikatan ion, ikatan antara logam dan non-logam. Ciri yang berikutnya ikatan ion. Serah terima elektron. Dua ciri. Ikatan kovalen. Satu. Pemakaian bersama pasangan elektron. Dua. Ikatan antara, ayo antara apa kalau kovalen? Non logam dan non logam. Sekarang ikatan logam. Satu. Ikatan sesama unsur logam. Dua. Ikatan logam itu adalah ikatan yang terjadinya banyak sekali lautan elektron. Nah, jadi terkait dengan yang kita bahas kemarin itu sebenarnya ada hubungannya dengan hari ini. Kenapa kita hari ini akan mengkaji tentang ikatan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa, ya. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan hari ini. Kan tadi judulnya ikatan kimia di sekitar kita. Kira-kira ada yang tahu enggak fenomena ke contoh benda ke yang berkaitan dengan ikatan kimia tapi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa kira-kira fenomena yang di dalam fenomena itu tuh kayaknya ada penjelasan tentang ikatan kimia gitu loh, atau benda yang ada di sekitar kita dan itu merupakan senyawa kimia, senyawa yang ada ikatan ionnya, kovalennya atau logamnya. Terus yang kedua, bagaimana hubungan ikatan kimia dengan kehidupan kita, kehidupan nyata? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyebutkan? It's okay kalau tak ada, karena sebenarnya dua inilah yang akan kita kaji hari ini. Apa saja ikatan kimia yang ada dalam kehidupan kita? Kemudian apa contoh bendanya ya, misalnya barang ke senyawa ke yang ada dalam kehidupan kita atau sekitar kita. Nah ini sebagai asesmen awal Ibu lah ya. Next. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini hanya satu, yaitu
Mengidentifikasi jenis ikatan kimia dalam benda sehari-hari atau sebenarnya ada benda atau fenomena. Nah, kita sekarang fokusnya ke benda dulu ya, karena kan banyak nih benda-benda yang ada di sekitar kita dan dia merupakan senyawa ion atau senyawa kovalen dan seterusnya. Next. Nah, tak lupa Ibu sampaikan, karena sebenarnya walau ikatan kimia itu bukan hanya berkaitan dengan kehidupan kita saja atau bukan erat kaitannya dengan kehidupan kita saja, tapi ternyata tentang ikatan kimia itu udah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalian coba baca di yang Quran surah yang Az-Zariyat itu, dia menggambarkan tentang bahwa di bumi ini atau di kehidupan dunia ini, semua benda, semua manusia, semua makhluk hidup itu sudah diciptakan berpasang. Sama seperti ikatan kimia, senyawa ion juga sudah diatur bahwa senyawa ion akan terdiri dari logam dan logam. Itu sebuah pasangan kan. Nah, begitu juga dengan senyawa yang lain. Nah, yang di Quran surah yang kedua menjelaskan tentang ikatan kovalen dan ion ya. Jadi kata Allah, di bumi ini sudah saya berikan semuanya dan hidup secara damai dan berdampingan. Nah, kemudian di dalamnya tuh ada air, ada lagi mungkin barang-barang yang ada di bumi kita ya, misalnya kayak yang kalian konsumsi, misalnya makanan atau segala macamnya, termasuk tanaman-tanaman. Nah, itu masih dibuat. Jadi kata Allah tuh, semua udah saya atur hidup secara berdampingan. Dan kemudian ada yang bermanfaat untuk manusia, ada yang mungkin berbahaya untuk manusia. Nah, di sini mungkin kita mengaitkannya dengan ikatan kimia itu adalah bahwa di dalam ikatan kimia itu sebenarnya banyak yang ada di sekitar kita, kata Allah. Dan itu yang harus kita telusuri nih, apa-apa saja fenomena atau benda-benda yang ada di sekitar kita yang itu merupakan sebuah terjadinya proses ikatan kimia. Sebenarnya masih banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang ikatan kimia itu sendiri. Ikatan ion juga kata Allah yang menjelaskan tentang ikatan ion begini. Di dunia ini sudah saya ciptakan yang bermuatan positif dan negatif. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada yang positif, negatif semua. Apa yang terjadi? Ya, itu. Bahkan Allah sudah prediksi dia menciptakan positif dan negatif di dunia gitu kan, supaya terjadi proses yang seimbang. Nah, itu salah satu dia menjelaskan tentang ikatan ion. Nah, kemudian hari ini jadi nanti kalian akan melakukan uji sederhana lah ya, untuk menguji apa? Menguji benda yang ada dalam kehidupan kita, yang dia di dalamnya itu ada ikatan ion atau kovalen. Contoh, hari ini kita akan uji dari mana kita bisa mengetahui dia ini senyawa ion. Nah, nanti akan kita uji dengan salah satu alat uji. Nanti kakak-kakak yang di depan, yang sudah duduk di depan kalian, yang cantik-cantik ini, Ibu hadirkan di sini untuk berkolaborasi dengan Ibu. Ini kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kakak-kakak boleh perkenalkan diri mungkin dulu ya? Ya, silakan. Halo. Hai. Perkenalkan, nama kakak Nur Aini Safiti. Kakak biasa dipanggil Aini. Gimana kita? Oke. Kakak dari Prodi Pendidikan Kimia semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kenal semua? Kenal. Halo semuanya. Hai. Salam kenal, nama kakak Sulasti, bisa dipanggil Kak Sulas atau Kak Lasti. Nah, kakak kebetulan sama juga dengan Kak Aini dari semester 6 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak. Salam kenal semuanya. Halo semua. Hai. Perkenalkan, nama kakak Hidayah Sunisa, biasanya dipanggil Kak Nisa. Kakak sama juga dari kakak juga ini dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak semester 6. Berikan tepuk tangan dulu dong. Jadi kenapa Ibu menghadirkan kakak-kakak yang cantik ini? Karena praktikum-praktikum yang dilakukan di sana tuh mungkin masih ingat jelas lah gitu ya. Jadi maksud saya kenapa saya menggait mereka yang ada di sini. Kalau mengandalkan yang ada di saya mah ya adanya gitu kan, seadanya gitu. Saya akan memulai dengan sebuah video
Ya, video ini mungkin akan menjadi awal kita sebelum kita menelusuri lebih lanjut tentang ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Halo penggemar sains, pernah nggak sih kalian penasaran? Apa yang bikin benda-benda itu nempel? Coba deh pikirin, kursi kalian, air yang kalian minum, bahkan diri kalian sendiri. Semuanya itu terbuat dari bagian-bagian kecil, dan bagian-bagian ini saling menempel. Daya rekat ini penting banget. Ini semua berkat sesuatu yang namanya ikatan kimia. Ikatan kimia itu kayak lem yang nggak kelihatan. Ikatan ini menyambungkan partikel-partikel kecil yang disebut atom. Tanpa ikatan ini nggak akan ada apapun seperti yang kita tahu sekarang. Dunia ini cuma bakal jadi kayak soup and church berisi bagian-bagian kecil. Jadi ikatan ini penting banget. Ikatan kimia itu benar-benar menarik. Karena ikatan inilah kita punya benda padat, cair, dan gas. Bayangin dunia tanpa tanah padat buat kita berdiri. Atau tanpa air buat diminum. Atau udara buat bernapas. Itu dunia tanpa ikatan kimia. Ikatan ini menentukan tampilan dan sifat zat. Ikatan ini yang nentuin apakah sesuatu itu keras atau lembut kayak bantal, atau bahkan bisa larut dalam air atau enggak. Memahami ikatan kimia bantu kita ngertiin dunia kita. Ini tuh sains yang bekerja di sekitar kita setiap saat. Keren banget kan kalau kita pikirin baik-baik. Jadi ayo kita mulai. Ayo kita cari tahu rahasia ikatan ionik dan kovalen. Ayo. Yuk, kita cari tahu. Oke. Nah, sebelumnya tadi menyinggung yang tadi mungkin disebutkan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan memantik kalian hari ini sebelum bekerja. Yang pertama, pernahkah kalian menyadari bahwa kenapa NaCl itu rasanya asin? Kemudian kenapa NaCl itu mudah larut dalam air? Terus, ikatan apa yang menyusunnya? Yang kedua, gula mudah larut dalam air enggak? Ya, tapi dia bisa menghantarkan listrik enggak? Nah, kenapa? Si garam larut juga dalam air, tapi dia bisa menghantarkan listrik. Tapi si gula larut dalam air, tapi tidak bisa menghantarkan. Apa hubungannya dengan ikatan kimia? Berarti ada ikatan kimia yang berbeda pada gula dan garam. Itu yang kita cek nanti. Kemudian logam bisa menghantarkan listrik, betul nggak? Tapi dalam keadaan padat, benar nggak dia bisa menghantarkan listrik? Bisa. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita mengetahui adanya ikatan kimia pada benda-benda yang akan kita uji hari ini? Bendanya adalah garam, gula, sabun cair, sama cuka dapur. Ini barang-barang ada dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Kita mau tahu di dalam ini nih ada ikatan kimia apa? Gimana caranya? Hari ini akan kita lakukan. Yuk. Silahkan berkelompok. Sesuai kelompok yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Kalau lupa Ibu tampilkan kembali. Sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, ada lembar kerja yang harus diselesaikan. Oke, nanti laptop yang kalian pakai bisa kalian gunakan untuk mencari referensi atau mencari data-data yang kalian perlukan. Nah, sebelum bekerja, coba buka LKPD-nya dulu. Di dalam LKPD itu ada panduan praktikumnya sama ada lembar kerjanya yang harus diisi. Pertama mungkin yang harus kalian lakukan itu adalah membaca si panduannya dulu. Hari ini kita akan melakukan 2 uji. Uji konduktivitas listrik dan uji titik leleh sederhana. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Ini pertanyaan yang menyambung yang tadi. Kemudian kesimpulan. Jangan lupa menarik kesimpulan. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa kita mulai bekerja ya. Gini ya, kita bagi. Jadi 2 kelompok ini, yang sebelah sini uji konduktivitas listrik supaya nanti waktunya cukup. Yang sebelah sana uji titik leleh. Oke, sementara begitu supaya nanti cukup waktunya.
Gitu aja prosedurnya. Ngaduk kayu ini kita pakai apa? Pakai ini untuk maksudnya untuk jepit atau untuk apa nih Kak? Ngaduk sama penjepit. Cara jepit. Oh, ada penjepit juga nih. Dimarah tuh. Jam suka. Nah, air itu aja, air keran. Bu ada yang Dan kira-kira gitu Bu, dan itu hidupkan stopwatch kan. Berarti pas sudah dibakar tuh stopwatch hidup. Ditunggu sampai Apa yang terjadi? apa yang sudah meleleh? Kira-kira ada yang meleleh atau tidak? Tidak. Nah, catat. Nah, tuh sudah mulai terlihat ya. Dia meleleh. Itu kalian catat di waktu berapa dia meleleh, jangan lupa. Dicatat ya, hasil pengamatannya dicatat, jangan lupa. Itu air apa tuh? Air gula, dicatat. Nyalanya tidak ada ya. Next, ke larutan berikutnya. Coba lampunya nampak kan? Biar terlihat. Oh, terjadi tahu cara matikan spiritus enggak? Tutup pakai tutupnya pakai itu. Tutup ya. Langsung tutup. Tutup. nah silakan kalian bertanya ke kakaknya tuh sebabnya apa. Ada perbedaan enggak tadi antara gula dan garam? Ada. Apa perbedaan itu? Meleleh dan tidak meleleh. Bagus kok. Gula meleleh kan? Ya kan? Tidak meleleh. Kenapa lebih meleleh daripada garam? Karena gula merupakan tingkatan kovalen dan memiliki titik yang lebih rendah. Sedangkan dalam garam itu merupakan tingkatan ion yang memiliki titik jazib yang lebih tinggi. Contoh kayak maksud titik jazib yang lebih rendah tuh kayak tadi. Taruh di atas api baru berapa menit udah meleleh. Karena dia tidak sesuai dengan titiknya. Itu juga pada garam. Paham? Garam titik didihnya gimana? Iya, kalau gula? Rendah.
Yuk, dengerin. Katanya lampunya itu nyala terus garis ikatan yang terjadi itu dia termasuk ikatan apa? Kenapa? Lebih tepatnya kalau misalnya di situ tulis ikatan ion. Tes kita tuh sebenarnya dua kalau ada ini. Berarti bukan lagi. Cuma satu ini. Ada hidup lagi lampunya Kok kita kayak kakaknya nanti kakaknya. Ya, sambil kalian mencari referensi di laptop kalian ya, sambil juga nanti bertanya dengan kakaknya, oke? Waktunya tinggal 3 menit untuk siap-siap mempresentasikan kepada kelompok yang lain. Jadi nanti si titik leleh akan presentasi ke uji produktivitas listrik, itu juga sebaliknya, supaya nanti kita sama-sama dapat ilmunya. Ya. Siapkan bagian yang penting yang akan dipresentasikan, jangan lupa. Gimana? Tentang bagaimana cara ACL. Karena singkat-singkat ya. Ya, sudah siap? Yuk, silakan saya persilakan kepada kelompok uji titik leleh ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian konsep yang didapat. Nah, kelompok uji konduktivitas listrik mohon untuk sambil diperhatikan. Di mana kira-kira? Sebelah sana boleh di sana, kalian boleh di sini, ya kan? Yuk, silakan. Jadi pada hari ini kami telah melakukan praktik sederhana yaitu ya selanjutnya adalah uji titik leleh. Kami mengamati titik leleh pada senyawa NaCl atau garam dapur. Dari hasil pengamatan kami ternyata garam tidak meleleh karena ia memiliki titik didih yang tinggi dan termasuk ikatan ion. Dari kelompoknya kalian bertanya mungkin kepada kelompok mereka berkaitan dengan hal-hal yang mungkin belum dipahami ya. Berkaitan tadi dengan uji apa tadi? Gula. Oh, garam. Tadi garam meleleh di waktu berapa menit? Oh, tidak meleleh sama sekali. Sebabnya dia tidak meleleh karena dia memiliki titik didih yang tinggi. Semakin tinggi titik didihnya berarti kan semakin lama dia butuh waktu untuk meleleh. Ya kan? Berarti itu sangat mempengaruhi. Kemudian ikatan kimia yang terkait di garam itu sendiri. Kenapa ikatan ion? Karena kenapa kalian bisa menyimpulkan si garam itu dia ikatan ion kalau dihubungkan dengan titik lelehnya tadi, titik didihnya mungkin? Karena dia memiliki ion positif dan negatif. Memiliki ion positif dan negatif. Kalau dihubungkan dengan hasil tadi tuh yang dia akhirnya tidak meleleh, tadi titik didihnya tinggi kan? Biasanya kalau senyawa yang memiliki titik didih yang tinggi itu adalah senyawa-senyawa ion. Nah, di situ kaitannya.
karena dia tidak meleleh berarti dia titik lelehnya atau titik didihnya tinggi. Nah, biasanya senyawa-senyawa yang punya titik didih tinggi itu ada senyawa-senyawa ion. Dari situ sudah nampak ciri utamanya. Begitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti sudah sangat jelas yang disampaikan oleh mereka ya. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan dari praktik kami, yaitu uji titik leleh pada garam dan gula. Tapi di sini kita akan menjelaskan tentang titik leleh dan gula. Jadi gula itu waktu diuji karena dia memiliki titik leleh yang rendah, dia tuh meleleh tapi memerlukan waktu kurang lebih 3 menit. Dia meleleh karena memiliki ikatan kovalen. Oke, tadi yang diuji adalah gula padat. Melelehnya dalam waktu 3 menit. Kenapa dalam waktu singkat dia bisa meleleh? Karena apa tadi? Titik leleh atau titik didihnya rendah. Nah, terus berarti senyawa yang punya titik didih dan titik leleh yang rendah itu termasuk senyawa. Tadi kalian menjawab senyawa kovalen. Kenapa tadi senyawa kovalen? Boleh diulang? Karena tadi melelehnya cepat kan? Nah, itu bisa dihubungkan. Bisa dihubungkan karena titik didihnya rendah, berarti senyawa yang punya titik didih rendah itu biasanya senyawa-senyawa kovalen. Nah, tadi si kelompok garam menjelaskan garam tidak bisa meleleh walaupun sudah 3 menit berlalu. Itu menandakan bahwa titik didih garam itu tinggi sehingga dia butuh lama untuk bisa meleleh. Nah, senyawa yang punya titik didih tinggi itu biasanya ciri-ciri senyawa ion. Nah, dilihatnya dari ciri-ciri tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Tidak ada, sudah sangat jelas ya. Oke, kita berikan aplaus dulu dong. Mempresentasikan hasil pengamatan uji coba konduktivitas. Yang pertama ada NaCl. NaCl merupakan ikatan ion. Hasil pengamatannya menyala lampunya dan muncul buih banyak karena di NaCl merupakan larutan yang terionisasi. Oke. Rata dia. Yang kedua adalah jadi lampunya tidak menyala dan dia merupakan ikatan kovalen karena dia tidak terionisasi. Yang ketiga cuka dapur. Lampu hasil pengamatannya muncul buih sedikit, nyala, terus jadi putih. Jenis ikatannya ikatan kovalen polar. Dia tidak merata. Oke, kira-kira. Jadi kadang muncul, kadang enggak. Yang terakhir itu larutan sabun. Lampunya tidak menyala, tapi muncul buih-buih kecil. Dan dia tuh termasuk jenis ikatan kovalen dan ionis. Nanti ioniknya dikit, makanya muncul buih-buih kecil. Dan lampunya tidak nyala. Oke, tadi ada berapa larutan yang diuji? Ada 4. Ada gula, larutan gula, garam, sabun, sama cuka dapur. Yang kalian simpulkan larutan yang menyala, larutan apa tadi? Yang menyala Larutan garam garam sama cuka dapur. Sisanya tidak menyala. Nah, hubungannya dengan ikatan kimia tadi kalian menyebutkan bahwa garam dapur menyala lampunya, maka dia termasuk ikatan ion karena dia tadi terionisasi dengan ditandai nyala lampu tadi ya. Berarti yang tidak menyala termasuk ikatan kovalen. Ya, jadi maksudnya ciri-cirinya jelas ya. Kalau dia menyala berarti ion. Kalau tidak menyala berarti dia kovalen. Itu sudah sangat jelas ciri-cirinya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Tidak ada, sudah sangat jelas ya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke, ini dari kelompok uji konduktivitas listrik akan berbagi informasi yang sudah didapat dari hasil kerjanya hari ini kepada kelompok uji titik leleh. Kepada kalian saya persilahkan.
punya tuh ikatan ion. Kalau larutan gula lampunya tidak menyala karena dia termasuk ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen itu non-logam dan non-logam. Cuka dapur juga lampunya tidak menyala, tapi sebenarnya tergantung dari keasamannya. Jadi dia juga bisa termasuk ikatan kovalen sama ikatan ion. Larutan sabun lampunya tidak menyala dan dia termasuk ikatan kovalen. Sudah? Ya, tadi kalian menguji 4 larutan ya. Cuka dapur, garam, gula, dan sabun. Yang menyala apa? Garam sama? Yang saya bilang ya, berarti cuka dapur kebetulan di sini tidak menyala. Kalau di sebelah tadi menyala. Tapi kedap-kedip ya tadi ya. Nah, jadi ini ada sedikit perbedaan. Nah, ini mungkin kalian bisa menjabarkan kalau dia menyala tadi dia berarti termasuk senyawa apa dia? Senyawa ion. Kenapa? Karena adanya unsur logam dan non-logam. Kalau dilihat dari nyala atau tidaknya lampu tadi, kalau dia menyala berarti terjadi apa namanya, ionisasi lah ya di dalamnya ya, sehingga dia bisa menyebabkan lampu itu bisa menyala. Berarti ciri utamanya kalau dia bernyala lampunya berarti dia senyawa ion. Tapi kalau tidak nyala lampunya berarti dia senyawa kovalen. Itu sudah sangat jelas cirinya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sudah sangat jelas ya. Oke, kita berikan aplaus dulu dong. Oke, sudah. Kita sudah berada di ujung waktu pembelajaran. Oke, mohon untuk diperhatikan dan fokusnya ke depan. Hari ini kita sudah melakukan apa saja? Hari ini kita sudah melakukan apa saja? Melakukan beberapa uji. Ada uji apa saja? Titik leleh dan konduktivitas listrik. Kalau uji konduktivitas listrik menguji apa tadi? Nyala lampu. Kalau titik leleh menguji apa? Leleh atau tidaknya ya dari sebuah zat. Nah, itu hal-hal yang hari ini kita pelajari. Selain itu apa saja hal-hal yang kalian dapatkan setelah melakukan uji coba tadi? Yuk. Ada yang bisa? Kalau senyawa garam memiliki titik leleh yang tinggi sehingga menyebabkan lama meleleh. Kalau dia punya titik leleh yang tinggi berarti dia senyawa apa tuh? Ion. Oke, good. Yang lain? Kalau larutan cuka? Kovalen dengan ion. Tapi tergantung kepada sifat asamnya. Tergantung kepada sifat asamnya. Kalau si cuka tuh asam ya, asam lemah atau asam kuat? Asam. Siapa yang kita udah belajar belum ya? Tentang asam belum ya? Oh iya, Ibu lupa. Jadi asam cuka itu termasuk asam lemah. Maka dari itu dia agak susah menyalakan lampu. Maka tadi kayaknya nyala tapi enggak gitu kan? Karena tergantung kekuatannya tadi. Dan asam cuka itu termasuk kategori asam lemah. Asam yang bisa menyalakan lampu dengan terang itu asam kuat. Oke, good. Ada lagi yang lain? Garam bisa menghantarkan listrik. Kalau dilihat dari uji kita tadi, lampunya menyala sehingga dia bisa menghantarkan. Good. Lampunya menyala itu sudah sangat jelas berarti dia menghantarkan listrik. Itu hanya uji sederhana ya. Nah, dan teori uji sederhana itu bisa diterapkan di dunia industri atau dunia-dunia yang lain ya. Nah, yang kedua, apa kesulitan yang kalian hadapi di hari ini? Ada nggak? Nggak ada, Masya Allah. Karena dibantu dengan kakak-kakak cantik yang ada di depan ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari Seru Bingit. Oke.
Dan yang terakhir, coba kita menyimpulkan deh dua hal yang bisa kita simpulkan dari uji konduktivitas listrik dengan uji titik leleh. Contoh, misalnya kalau uji konduktivitas listrik itu untuk menguji apa, kemudian titik leleh itu untuk menguji apa dan lain-lain. Yuk, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Apa, Jo? Jadi tuh ikatan ion dapat menyalakan lampu. Ikatan kovalen tidak dapat menyalakan lampu. Iya. Iya betul. Itu kesimpulan, itu baru namanya kesimpulan maksud Ibu. Iya kan? Setelah dia melakukan uji, ternyata dia bisa menyimpulkan bahwa yang bisa menyalakan lampu adalah ikatan ion, yang tak bisa menyalakan lampu adalah ikatan kovalen. Nah, ini kesimpulan dari uji konduktivitas listrik. Kalau kesimpulan dari titik leleh. Ya. Sebelah sana? Belum ada suaranya? Kalau ikatan ion, Ikatan ion tuh kalau ikatan ion, Ion tuh bisa titik didih yang oke, sehingga kalau dihubungkan dengan meleleh atau tidaknya tadi, sehingga dia tidak meleleh. Kalau ikatan kovalen, titik leleh, sehingga dia tuh bisa meleleh dalam waktu yang iya, sehingga dia bisa meleleh. Jadi Ibu ulangi, kalau ikatan ion, dia punya titik leleh atau titik didih yang tinggi, sehingga dia butuh waktu lama untuk bisa meleleh. Tapi kalau ikatan kovalen, titik didihnya tuh rendah, sehingga dia tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa meleleh. Itu kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini. Oke, setelah ini Ibu punya tugas. Nanti bisa kalian selesaikan ketika jadwal kepulangan. Tenang. Tugasnya belum ya Ibu sampaikan apa kan? Tugasnya kalian mencari 3 benda yang ada di rumah yang ada ikatan kimianya. Ikatan kimia berarti 3 ya, ion, kovalen sama logam. Iya, misalnya ion apa benda yang ada di rumah, kovalen apa, logam apa. Oke? Dibawa ke sini boleh. Satu orang satu. Ini tugas individu. Yang nggak pulang berarti dicari benda yang ada di asrama. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian nanti ya. Karena ini kan sebenarnya erat kaitannya dengan kehidupan kalian di luar sana nanti kan. Mana tahu apa yang kita peroleh hari ini ternyata bisa bermanfaat ke depannya, ya kan? Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswa sudah membantu saya untuk memberikan apa ya, wawasan baru ya kepada anak-anak. Kita akhiri pertemuan berikutnya, kemungkinan kita akan next ke bab berikutnya. Ya, Ibu rasa di bab ini sudah beres ya rasanya. Dan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.